Mengaku mengalami kejadian tak biasa. Sudah seminggu ini kena guna-guna alias santet. Sekujur badannya seketika ruam-ruam merah setiap habis bangun tidur. Siapa yang Samira mau datang di persidangan ini? Jangan kabur terus, karena kan di Densu waktu itu janjian datang, kabur. Ketemu di mana, kabur. Tapi kalau ngomong di kameranya teriak-teriak terus ya. Mudah-mudahan kalau di persidangan dipanggil mau datang sih, nggak kabur-kaburan terus. Saya melaporkan istri sah saya, Endah Fitrianingsih, beserta seorang laki-laki bernama Malik. Kembali lagi di CCG. Yes, cowok gosip. Masih bersama dengan teman saya Firas dan teman saya Tommy dong. Tentunya pasti kita akan menyediakan Informasi-informasi selebriti terkini. Kita langsung mulai dari yang pertama. Ini katanya ada yang mengaku mendapatkan guna-guna. mentang-mentang kemarin katanya Amanda Manopo kena guna-guna. JJ Slebeo juga Pengen mengaku. ikut kena guna-guna. Bahkan dia menunjukkan di tangannya ada seperti lebam-lebam gitu. Tapi statementnya JJ Slebeo ini malah mengundang banyak reaksi netizen yang mengaku tidak percaya. Langsung banyak ada yang bilang juga, sabar. Langsung banyak yang bilang juga, Enak. itu mah autoimun. Jadi seperti apakah luka yang dibilang katanya guna-guna oleh Benar. JJ Slebeo dan mengapa netizen bilang bahwa itu adalah autoimun? Benar. Kita simak ini dia Ini video. videonya. Masih ingatkah pemirsa dengan artis yang satu ini? Sempat tenar dan bikin heboh berkat aksi runway di Citayam Fashion Week 4 tahun lalu. JJ Slebeo tiba-tiba muncul membawa kabar mengejutkan. Mengaku mengalami kejadian tak biasa. Sudah seminggu ini kena guna-guna alias santet. Sekujur badannya seketika ruam-ruam merah setiap habis bangun tidur. Ayal pengakuan model dadakan Citayam Fashion Week itu membuat geger. Ada apa sebenarnya dengan JJ? Jika benar ia kena serangan ilmu hitam, lantas siapa pelakunya? Yang pasti kemarin kepada tim kami, JJ blak-blakan mengaku sebelum sekujur tubuhnya tiba-tiba mengalami ruam-ruam merah. Tepat di langit-langit kamar tidurnya terjadi ledakan yang dicurigai kiriman dari seorang pria yang cintanya ia tolak. Sempet sebelumnya nih di kamarku nih memang sempet bunyi gedebuk gitu. Terus berpas-pasan memang aku sempet ada masalah sama orang, daripada kayak panjang masalahnya dan lain-lain, jadi aku lebih baik stop sampai di sini aja gitu. Apa mungkin karena orang tersebut gak bisa aku bales perasaannya dan lain-lain? Apakah dialah orangnya gitu? Apa yang dialami JJ Slebeo rasanya sulit dibuktikan dengan logika. Tak bisa dijelaskan, tapi JJ benar-benar merasakannya. Mengaku mengalami kata ahli supranatural. Benarkah selegram yang katanya berdarah Belanda Sunda itu kena guna-guna santet? Orang terkena santet, misalkan sudah beberapa hari nih dengan ciri seperti itu, pasti akan merasakan hal-hal yang artinya melebihi dari sakitnya tersebut. Ini kan tidak ada rasa sakit. Kalau untuk pandangan saya, kalau bahasa orang kampung nih, dia suka tuh jadi bahasanya. Karena berbarengan dengan weton ataupun hari lahir yang mana makhluk-makhluk astral tak kasat mata itu akhirnya mendekati kepada si JJ tersebut. Bagaimana pendapat Anda setelah melihat video viral JJ Slebeo? Yang lebam-lebam katanya kan. Saya lucu sekali ketika melihat komentar orang-orang yang bilang itu autoimun, karena akhirnya netizen juga bilang mendingan ke rumah sakit untuk ngecek. Bener, jangan self diagnose. Ya kan biasanya lu kalau kena lebam-lebam gitu di mana Mas? Lebam-lebam biasanya mungkin di leher. Lu tau di tinju. Karena kadang-kadang digigit nyamuk terus gatel, terus garuk atau enggak digigit semut, lama-lama jadinya lebam, atau di tangan gitu. Nah itu si JJ Slebeo juga kasusnya gitu, dia Iya. ada lebam-lebam, tapi warnanya biru. Biasanya kalau biru lebam. Kalau itu tadi warnanya apa? Biru. Oh, biru ya. Oke. Kalau ya oke gimana? Benar. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ini ada juga yang bombastis. Panjang sekali informasinya, sudah dari beberapa bulan yang lalu Ya. sampai akhirnya beberapa
beberapa saat yang lalu juga ada terjadi persidangan antara Dokter Samira atau Doktif dengan Dokter Richard Lee. Ini memang perseteruan ini memang panas banget, Mas Topi. Panas dan panjang banget. Yes. Karena nggak kelar-kelar. Iya, dan kemarin minggu lalu tepatnya sudah terjadi sidang antara Dokter Richard Lee bersama dengan Dokter Nanang, perwakilan dari Dokter Samira. Benar. Dan yang bikin kaget itu begitu barang bukti dihadirkan, barang bukti hanya itu bukan dibeli dari toko resminya Dokter Richard Lee. Yang pertama. Terus yang kedua, yang janggal, kenapa Dokter Samiranya nggak ada? Padahal di situ Dokter Richard Lee berharap Dokter Samira yang datang. Yes, karena kan lagi-lagi kasusnya antara mereka berdua. Kenapa malah diwakilkan oleh? Seperti apa statement yang dikeluarkan oleh Dr. Richard Lee ketika persidangan dan seperti apa permintaan dari Dr. Richard Lee terkait permintaannya untuk kedatangan Dr. Samira? Kita simak, ini dia Berita. Ya, dokter, hari ini agenda 2 saksi lagi. Dari dokter sendiri seperti apa untuk hari ini? Saya sudah siap sih, seperti saya sampaikan kemarin. Saya siap buka-bukaan. Kemarin kan kalian sudah bisa lihat sendiri ya. Saya sudah buka-bukaan bagaimana. Kalian bisa saksikan diri sendiri semuanya. Biarkan hakim dan kalian sendiri yang menilai. Saya nggak mau menilai diri saya sendiri sih. Kemarin kita saksikan ibarat kata dan mereka kayak main sih nyadupin dari kenyataan, artinya mereka tidak membeli dari dokter langsung segala macam. Gimana dok? Itu fakta-fakta yang sebenarnya masih yang tidak diketahui masyarakat ya sebenarnya ya. Kan selama ini kan pihak sebelah kan selalu membuat opini-opini negatif ya, makanya saya nggak mau balas opini-opini negatif tersebut. Mari kita buka-bukaan di sini. Ini menurut saya tempat yang tepat sih untuk kita buka-bukaan. Sini kalian bisa lihat sendiri, nggak ada yang bisa bohong di sini kan. Kalau bohong itu kena pasal 373 ya, bisa 7 tahun penjara ya. Berarti dari sini kan bisa kita lihat terang benderang, jelas banget bahwa belinya ternyata bukan di tempat saya. Oh, saya sangat siap untuk buka-bukaan. Asal jangan bawa yang aneh-aneh aja ya kemarin. Apa aja yang mau dibuka dok? Dikasih sedikit dulu dok. Tergantung saksi hari ini sih. Tapi saya siap buka-bukaan semuanya sih. Bahwa saya ngelihat ini kekejaman persaingan bisnis yang di Indonesia ya. Apalagi ini menurut saya sangat kejam ya, karena dilakukan oleh sejawat sendiri ya. Dimana kan kita punya sebagai seorang dokter itu ada sumpah sejawat, di mana memperlakukan seorang sejawat itu sebagai seperti saudara kandung ya. Tapi ini saya ngelihat persaingan bisnisnya sudah saudara kandung pun disikat sudah. Saya ngelihat ini seperti itu ya. Jadi memang dokter menilai ini memang pure persaingan bisnis. Siapapun dengan mata terbuka menonton persidangan ini pasti bisa melihat sih bahwa ini persaingan bisnis. Nanti kan saya lihat kalian boleh nonton persidangan ini sampai akhir. Saya harap Dokter Samira mau datang. Ini yang ditunggu-tunggu oleh saya, pengacara saya juga tunggu, bahkan pengacara saya bilang kecewa sih Dokter Samira nggak datang sih. Saya harap Dokter Samira mau datang sih di persidangan ini. Jangan kabur terus, karena kan di Densu waktu itu janjian datang, kabur. Ketemu di mana, kabur. Tapi kalau ngomong di kameranya teriak-teriak terus ya. Mudah-mudahan kalau di persidangan dipanggil mau datang sih, nggak kabur-kaburan terus. Ini saya nggak tahu juga. Kemarin nggak datang, hari ini nggak datang. Padahal sebelumnya datang. Sebelumnya datang, giliran saksi nggak datang. Nanti Kamis nanti nggak datang lagi. Padahal ngata-ngatain saya ayam, kalau ngata-ngatain orang dari kamera itu ayam sayur ya. Sama kayak Densu kemarin juga kan janjian, kalau kalian ingat, saya ngingetin aja 2024 kan janjian, ayo kita live di TV. Waktu di tempat Densu saya datang sendirian. Selalu seperti itu. Dokter menilainya ada apa sih artinya Dokter Samira kemarin kan memang sering hadir namun di agenda ini malah tidak hadir. Mungkin dokter menilainya gentle aja. Saya di sini dengan pengacara saya mencari kebenaran untuk diri saya. Saya mencari kebenaran untuk diri saya. Kalau memang saya salah, saya siap menerima hukumannya. Tapi kalau saya benar, kembalikan semua nama baik saya, kembalikan semua martabat saya, dan hukum saya siap akan menyerang balik orang-orang yang merusak reputasi saya. Dok, apakah merasa didiskriminasi dan dijolimi dok? Mungkin dok? Saya nggak bisa ngomong itu ya. Sampai di tahap ini, saya siap membuka semuanya. Saya gentle, saya datang. Ya harus saya hadapin. Saya duduk di sana. Saya siap buka-bukaan semuanya, nggak jadi masalah. Datang, hadapin saya di sini. padahal dokter menunggu ya kehadiran mungkin saksi dari Dokter Samira sendiri, namun pada akhir kenyataannya tidak ada. Saya kecewa dia nggak datang kemarin sih. Saya benar-benar kecewa. Hari ini juga nggak ada
Kalau Kamis depan, Kamis ini dia nggak ada, saya kecewa sekali sih. Apa yang mau disampaikan mungkin dok kalau misalnya ketemu? Sebelum sidang dia datang terus, tapi giliran dipanggil saksi dia nggak datang. Tanya dia. Selalu kayak gitu. Waktu di Densu dulu juga kayak gitu. Ngajakin live, ngajakin apa, tapi giliran ketemu langsung nggak mau, nggak hadir. Ini waktunya ya dok ya, waktunya. Ya mungkin juga kan takut dikonfrontasikan, karena kan takut kebohongannya dibuka semua kan. Kan nggak ada yang tahu kan sebelumnya kan bahwa dia tidak beli di platform resmi kan. Nggak ada kan, nggak pernah terbuka kan semuanya kan. Dari dia lapor, keluar selama ini dari nama saya jelek, nggak ada yang tahu bahwa dia beli tidak di platform resmi. Dokter, pemain juga ada perbedaan di BAP dan kesaksian sendiri. Banyak banget. Saya banyak ngerasa aneh ya. Apalagi yang di persidangan berapa kemarin ya? Persidangan yang keempat ya, itu berapa sih? Ini pengen saya klarifikasi tapi nggak penting sih sebenarnya. Nah, itu dia Mas Tom. Dr. Richard Lee mengungkapkan kekecewaannya kan. Dia bilang kalau misalkan dia mencari kebenaran, ya oke lah. Kalau dia salah ya oke, dia mau dihukum dengan seberat-berat. Cuman kalau dia terbukti nggak bersalah, dia minta nama baiknya dibersihkan dan martabatnya dikembalikan lagi. Benar sekali, karena ini selain mencuri perhatian, mencuri waktu, dan ini juga membuat Dr. Richard Lee sedikit banyak usahanya terganggu. Usahanya terganggu, bener. Usaha nggak lancar kan. Bener. Tapi lo ada tahu juga gak? Beberapa hari yang lalu juga nih. Yang lagi rame. Ada seorang pria bernama Aris melaporkan istrinya sendiri ke kepolisian. Suami lapor istri. Oh, ini pasti. Namanya mungkin lo familiar. Endah Fitrianingsih. Endah Fitrianingsih yang diduga jadi selingkuhannya Malik Bawazir yang adalah suami dari Cut Keke. Selingkuh. Akhirnya suaminya ngelapor ke polisi karena ada indikasi katanya tinggal bersama. Kohabitasi. Ya udah kohabitasi tuh kayak living together ya. Yoi, ngapain ya biasanya di sana? Tapi saya tidak mau berpikir sejauh itu. Yang saya pengen kasih tahu ke OK Zoners adalah seperti apakah kejadiannya. Tapi ini kata menurut pengakuan dari penguasa hukumnya, Kuasa hukum Aris. Dia bilang katanya terlihat dari CCTV. Wah, CCTV lagi, CCTV lobby apartemen. Seperti apakah beritanya? Kita simak. Ini dia. Hari ini saya melaporkan istri sah saya, Endah Fitrianingsih, beserta seorang laki-laki bernama Malik. Itu adalah kami memenuhi undangan klarifikasi dari pihak penyidik Polda Metro atas laporan daripada klien kami Pak Aris ya atas dugaan tindak pidana perzinahan dan kohabitasi. Dilaporkan dengan pasal perzinahan dan kohabitasi, alias pria dan wanita tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan sah. Tentu saja tuduhan serius, bahkan bisa aib memalukan. Lantas, benarkah Malik yang dipolisikan Aris berzina dengan istrinya adalah Malik Bawazir, suami Cut Keke? Kalau saya rasa sih saya menjaga privasi ya. Saya rasa itu hal yang nggak seharusnya dibahas. Oh ini ternyata siapa, ternyata suaminya ini, suami istrinya ini. Saya rasa itu nggak perlu ya. Tetapi tadi klien saya menyampaikan dengan jelas siapa yang dilaporkan, nama yang dilaporkan itu dalam rangka menjaga supaya tidak simpang siur. Laporan polisi sudah dilakukan, saksi dan alat bukti dugaan perzinahan dan kohabitasi sudah diserahkan. Namun sampai kini, Malik yang diduga Malik Bawazir belum juga muncul memberikan klarifikasi. Tim Celeb On News melakukan penelusuran ke kantor hukumnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun Malik Bawazir tidak menunjukkan batang hidungnya. Setali 3 uang dengan Malik Bawazir, Cut Keke juga memilih bungkam. Tak ada bantahan,
sanggahan atau klarifikasi terkait dugaan suaminya yang dipolisikan dengan tuduhan perzinahan dan kohabitasi. Cut Keke malah asik kongko-kongko sama circle-nya. Permisi bang. Soal suami dilaporin kemarin seperti apa sih Mbak? Tanggapannya Mbak Koko? Permisi bang ya. Ibunya lagi gak enak badan. Gimana Mbak Gaga? Lagi gak enak. Kak, maaf ya Kak. Berusaha tenang meski badai sedang menghadang, rumah tangga diterjang isu perzinahan. Cut Keke pun dikabarkan siap menggugat cerai dan mengakhiri 20 tahun pernikahan. Tapi dulu Ras, waktu lo dulu sempat kohabitasi juga, biasanya ngapain sih? Nggak pernah. Oh, nggak pernah? Nggak pernah, Mas. Gue nggak pernah kohabitasi itu. Karena memang dilarang sama Nggak boleh lah, itu kan dilarang peraturan, peraturan. dilarang sama agama juga. Bener. Dan ternyata kohabitasi itu ada pasalnya yang bisa dijerat juga ya. Disebut dalam pasal 411 dan 412 KUHP nasional. Yes. Wow. Ya, semoga ini bisa terbuka sejelas-jelasnya. Apabila ada yang salah, Nah, bisa tapi juga Mas Tom, kemarin juga ada tim melakukan investigasi ke kantor hukumnya pengacaranya Malik, tapi nggak ada dianya Mas Tom. ada Dan apa? pihak Malik pun nggak membuka suara apa-apa. Wah. Begitupun dengan Cut Kekenya. Ketika ditanyai Cut, Masih belum ada komentar. nggak ada, dia bungkam. Apakah karena shock? Benar. Apakah karena pembelaan atau supaya tidak mengeluarkan pendapat yang bisa memberatkan? Bener, tapi Ya. kan biasanya kan kalau misalkan kita nggak merasa melakukan itu, Iya, buru-buru harus klarifikasi, bener. Cak. Ada apa ya di sana? Ya kita simak saja update-nya, nanti pasti juga kita akan sampaikan. Pasti Dan akan supaya tidak diupdate. ketinggalan update-update ini, jangan lupa dong selalu buka www.okezone.com, dan supaya kamu bisa terus menyaksikan video-video terupdate lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube. Okezone Oke, Vibes. pasti di sana bakal ada updatean dari Malik Bawazir dan Cut Keke. Yes, kalau begitu saya Tommy pamit. Saya pamit. Kita ketemu lagi di CCG selanjutnya. CCG. Cowo gosip. Bye bye. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.